Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Rabu biasa pekan ke-12. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat serta sukacita selalu. Bagi saudara-saudara yang sedang sakit, semoga Tuhan menuntun dengan jamahan Roh Kudus-Nya agar Anda memperoleh kekuatan dan pemulihan kembali. Saudara, suatu sore yang tenang, Abraham duduk di bawah bintang-bintang, menatap langit yang tak bertepi. Ia merenung dalam diam. Ia telah mengikuti panggilan Allah, meninggalkan negeri asalnya, tanah dan keluarganya. Namun janji Tuhan tentang keturunan belum juga terpenuhi. Di tengah kegelisahannya datanglah firman Tuhan, "Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Dalam Kejadian 15 ayat 1. Tuhan menegaskan janjinya bahwa Abraham akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Dan Abraham percaya. Disitulah benih iman sejati ditanam, yang kemudian tumbuh menjadi pohon besar dalam sejarah keselamatan. Ketika Abraham percaya, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Di sisi lain, dalam Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20, Yesus memberi peringatan yang tajam. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sebuah kalimat yang langsung mengena di hati. Dunia ini penuh suara, namun tidak semua suara adalah suara kebenaran. Maka Yesus memberi kita kriteria. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Gereja Santo Agustinus menulis, pohon baik yang dimaksud Yesus adalah hati yang diliputi kasih, dan buahnya adalah perbuatan yang berasal dari kasih itu. Jadi bukan sekedar perkataan atau penampilan yang penting, melainkan buah nyata dari kasih, kejujuran, dan iman. Saudara-saudariku terkasih, kita hidup di zaman yang mirip dengan zaman Abraham, penuh ketidakpastian, janji-janji palsu, dan orang-orang yang mengaku sebagai pembawa kebenaran. Kita juga hidup di tengah dunia media sosial dan berita instan yang menyajikan berbagai macam suara, informasi, dan pengaruh. Dalam dunia seperti itu, bagaimana kita tahu siapa yang sungguh dari Tuhan? Jawabannya adalah dalam Injil hari ini. Lihat buahnya. Apakah seseorang membawa damai atau memecah belah? Apakah ia mendorong kita makin dekat kepada Tuhan atau justru menjauh? Apakah kita sendiri dalam hidup sehari-hari menjadi pohon yang berbuah kasih? Paus Fransiskus dalam homili pada 2014 berkata, kekristenan bukanlah sekadar kata-kata, tetapi kesaksian hidup. Dari buahnya lah kita dikenal. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengatakan kebaikan, tetapi untuk menghidupi kebaikan itu secara nyata, untuk berbuat baik. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi pohon yang baik. Seperti Abraham yang percaya meskipun belum melihat, percaya pada janji Tuhan, setia dalam hal-hal kecil, dan menghasilkan buah kasih, pengampunan, dan kerendahan hati dalam relasi kita. Maka hari ini
Mari kita bercermin. Apakah aku pohon yang menghasilkan buah yang baik? Apakah hidupku menjadi kesaksian akan kasih Kristus? Jangan takut jika kita merasa kecil, seperti Abraham di padang yang tandus. Yang Tuhan cari bukanlah besar atau kecilnya, tetapi kesetiaan kita. Maka mari kita jaga hati kita, agar tetap terhubung dengan firman Tuhan dalam doa, seperti pohon yang akarnya mengkunjam ke tanah yang subur. Demikian pula hidup kita harus berakar dalam sabda Tuhan dan Ekaristi. Sebagaimana Santo Yohanes Chrysostomus berkata, pohon iman akan menghasilkan buah perbuatan baik, dan buah itu tak akan pernah menipu. Tuhan memberkati kita semua, agar hari ini kita hidup sebagai pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang manis bagi dunia. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.